Oppure non ti senti bene? Non hai fatto niente. Yameo. Halo Sobat Sinema, ketemu lagi di segmen 6 rekomendasi film bareng review Sinema 21. Kali ini Mimin akan bahas tema yang cukup berat dan emosional, yaitu film-film yang mengangkat kisah tentang keunikan. Meskipun topiknya agak kurang menarik, film ini hadir bukan sekedar untuk hiburan, melainkan untuk menyuarakan isu penting, menggambarkan perjuangan para korban, dan seringkali memberi pelajaran berharga tentang keberanian, keadilan, dan harapan. Dari sumber yang up-to-date, review Sinema 21 merangkum 6 judul film yang mengumpas tema dengan cara yang beragam. Ada yang berdasarkan kisah cinta, ada yang memang suka berkuliner. Tapi semuanya menyentuh dan membuka mata kita tentang realitas yang ada di masyarakat. Yuk simak daftar selengkapnya. Dan seperti biasa, siapkan camilan dan kopi kalau dibutuhkan. Karena siapa tahu salah satu film ini bisa bikin hati sobat bergetar. Dan jangan biarkan si tungkai mengantuk. Nomor 1. Rap Hunter Target Woman 1980. Kita mulai dari film kontroversial asal Jepang yang berjudul Rap Hunter Target Woman. Film dirilis pada tahun 1980. Film ini adalah bagian dari genre Pinky Violence yang sempat populer di era tersebut. Ceritanya berpusat pada konflik kekuasaan dan personal dengan karakter utama seorang wanita yang mencoba bertahan di tengah dunia yang penuh kekerasan serta bercocok tanamnya. Film ini meskipun sangat grafis dan penuh adegan eksplisit, bukan hanya soal eksploitasi, ada elemen perlawanan dan pembalasan yang menjadi benang merah cerita. Namun tentu saja, ini adalah film yang sangat spesifik untuk penonton yang membutuhkan tingkat kedewasaan serta kesiapan emosional untuk menontonnya. Film ini bukan untuk semua orang, tapi bagi mereka yang tertarik mempelajari sejarah sinema dan genre eksploitasi, film ini bisa jadi bahan refleksi tentang bagaimana tema-tema berat seperti ini diangkat pada masa itu. Nomor 2. Rap Me 2000. Selanjutnya, review Sinema 21 beralih ke film Prancis yang cukup kontroversial. Film dirilis pada tahun 2000. Film ini diadaptasi dari novel karya Virginie Despentes dan disutradarai oleh Despentes bersama Coraline Trinity. Film ini menyoroti tema pemerkiosan dan kikirisin dengan cara yang brutal dan tanpa sensor, menjadikannya salah satu karya yang memicu perdebatan besar di kalangan kritikus dan penonton. Cerita berfokus pada dua wanita, Nadine dan Manu, yang memiliki latar belakang kelam. Setelah menjadi korban kikirisin, keduanya memutuskan untuk melakukan perjalanan penuh kekacauan, membalas dendam kepada pria-pria yang mereka temui. Rap Me bukan hanya soal kikirisin fisik, tetapi juga tentang kemarahan, pemberontakan, dan perjuangan menghadapi trauma. Film ini terkenal karena menyatukan elemen drama dan eksploitasi dengan gaya penceritaan yang tidak biasa, termasuk pengguna aktor film gede untuk meningkatkan realisme. Namun perlu diingat, Rap Me mengandung konten yang sangat eksplisit dan mengganggu, sehingga hanya cocok untuk penonton yang siap menghadapi film dengan tema berat seperti ini. Meskipun memicu kontroversi, film ini diakui sebagai karya seni yang mengundang diskusi tentang feminisme, kekirisin, bercocok tanam, dan hak asasi manusia. Nomor 3.
Secret Honeymoon Rape Train 1977. Berikutnya review Cinema 21 punya film yang mungkin cukup mengejutkan bagi sebagian orang, yaitu Secret Honeymoon Rape Train yang dirilis pada tahun 1977. Film ini merupakan salah satu karya dari genre eksploitasi yang berfokus pada kekirisan, bercocok tanam dalam konteks perjalanan yang tidak terduga. Meskipun tidak sepopuler beberapa film lainnya, Secret Honeymoon Rape Train memiliki ciri khas dengan plot yang berpusat pada seorang pasangan muda yang melakukan perjalanan bulan madu yang berakhir dengan kikirisin dan pemirkausan. Film ini menampilkan dinamika antara dua karakter utama yang tiba-tiba terjebak dalam situasi yang sangat memprihatinkan, di mana pengaruh ketidakberdayaan dan ketegangan bercocok tanam muncul dalam setiap adegan, seperti kebanyakan film eksploitasi tahun 70-an. Secret Honeymoon Rape Train tidak segan-segan untuk menunjukkan konten grafis dan eksplisit, menjadikannya film yang sangat kontroversial, terutama karena temanya yang berfokus pada pemirkausan dalam konteks hubungan pernikahan. Film ini lebih mengarah pada kategori film yang dapat disebut sebagai film biru, di mana kikirisan dan kerja kelompok dipadukan dalam bentuk yang sangat eksplisit dan penuh ketegangan. Namun perlu dicatat bahwa film ini, meski terbilang provokatif, seringkali dipandang sebagai bentuk seni yang menantang, meskipun tentunya bukan untuk penonton yang sensitif terhadap isu kikirasan bercocok tanam. Seperti banyak film dari era tersebut, Secret Honeymoon Rape Train adalah contoh dari bagaimana genre eksploitasi mencoba mengeksplorasi tema-tema tabu dengan cara yang memicu reaksi emosional, meskipun seringkali dipertanyakan etika pembuatannya. Nomor 4. Run Bitch Run 2009. Berikutnya adalah film berjudul Run Bitch Run yang dirilis pada tahun 2009. Sebuah karya yang menggabungkan unsur kikirisin, balas dendam, dan thriller eksploitasi. Film disutradarai oleh Joseph M. Vance. Film ini dengan jelas mengusung tema pemirkausan dan kikirisin bercocok tanam sebagai titik tolak cerita, tapi disampaikan dengan pendekatan yang lebih seru dan penuh aksi. Cerita berpusat pada dua wanita muda yang terjebak dalam sebuah situasi mengerikan setelah bertemu dengan sekelompok pria yang menyimpang. Setelah mengalami kikirisan bercocok tanam, salah satu dari mereka berusaha melarikan diri dan membalas dendam dengan cara yang penuh diri dan kikirisin. Run Bitch Run jelas mengadopsi elemen-elemen dari genre exploitation dengan nuansa greenhouse yang khas, penuh adegan brutal dan aksi yang cepat. Dengan tema utama tentang balas dendam setelah pemirkausan, film ini mengemas cerita dengan gaya yang lebih lurus dan tanpa banyak kompromi. Meskipun tidak seberat film-film lain dalam hal pesan sosial atau kedalaman karakter, Run Bitch Run memberikan tontonan yang menghibur bagi penggemar film exploitation dan mereka yang menikmati aksi-aksi berdiri dalam cerita balas dendam. Seperti banyak film eksploitasi, Run Bitch Run juga mengundang kritik, terutama terkait penggambarannya yang grafis tentang kikirisin bercocok tanam. Namun film ini tetap menjadi pilihan bagi penonton yang tertarik dengan campuran genre thriller, aksi, dan drama eksploitasi. Nomor 5. Emmanuel and Francois 1975. Selanjutnya, review Cinema 21 punya film Italia yang berjudul Emmanuel and Francois yang dirilis pada tahun 1975. Ini adalah salah satu film yang masuk dalam genre giallo dan kerja kelompok, yang juga dikenal dengan judul internasional The Sisters atau Emmanuel and Francois.
Film ini menggabungkan unsur-unsur Tyler bercocok tanam dan Kiki Risin, serta memiliki hubungan erat dengan tema pemirkausan dan kontrol bercocok tanam, yang sangat khas dalam film-film eksploitasi era tersebut. Cerita film ini berpusat pada dua saudara perempuan, Emmanuel and Francois, yang terlibat dalam sebuah hubungan rumit yang penuh dengan hisrid bercocok tanam, kikirisan, dan ketegangan psikologis. Ketika konflik mereka memuncak, sebuah kejadian pemirkausan mengubah segalanya dan mengarah pada serangkaian peristiwa yang lebih mengerikan dan penuh balas dendam. Emmanuel et Francois menyentuh tema-tema tabu dalam masyarakat, menampilkan kikirisin bercocok tanam dan eksplorasi hubungan antara kekuasaan, kerja kelompok, dan emosi dengan cara yang cukup mencolok. Sebagai bagian dari genre giallo, film ini menggabungkan elemen thriller psikologis dengan adu mekanik. Meskipun seringkali terjebak dalam eksposisi eksploitasi yang intens dengan adegan yang penuh kontroversi dan ketegangan, Emmanuel et Francois mengundang perhatian karena cara penyampaiannya yang berani tentang kikirisin dalam konteks hubungan personal dan sosial. Bagi mereka yang tertarik pada sejarah film kerja kelompok Eropa dan genre giallo, Emmanuel et Francois menawarkan sebuah pandangan yang mengganggu dan provokatif tentang dinamika kekuasaan dan kerja kelompok. Namun seperti film-film lain dalam genre ini, film ini tidak cocok untuk penonton yang sensitif terhadap tema kikirisin bercocok tanam atau eksploitasi. Allora. Nomor 6. Doctor of Darkness 1993. Nah, untuk yang terakhir, review Cinema 21 beralih ke film yang mungkin sedikit lebih kompleks dan penuh ketegangan, yaitu Doctor of Darkness. Film disutradarai oleh David Paul Cornin. Film ini membawa kita ke dalam dunia yang gelap, penuh misteri, dan mengarah pada konfrontasi dengan kikirisin bercocok tanam dalam nuansa horor psikologis yang cukup menggugah. Cerita film ini berfokus pada Sarah. Ia seorang wanita muda yang terperangkap dalam hubungan yang penuh manipulasi dengan seorang pria yang menyembunyikan rahasia kelam dari masa lalu. Saat ia semakin dalam menggali kebenaran tentang hubungan mereka, ia menemukan kenyataan yang jauh lebih mengerikan, termasuk kikirisin bercocok tanam, pimbinihin, dan pemirkausan yang membawa Sarah pada perjalanan penuh ketegangan, pembahasan, dan kesadaran. Doctor of Darkness lebih menonjolkan atmosfer tegang dan penuh ketakutan daripada adegan eksplisit kikirisin bercocok tanam. Film ini menggabungkan elemen horor psikologis dan thriller dengan baik, dan meskipun temanya cukup gelap, ceritanya tetap berhasil mengarahkan kita pada sebuah refleksi mendalam mengenai kekuasaan, keadilan, dan balas dendam. Namun, seperti banyak film dengan tema serupa, Doctor of Darkness tak lepas dari kritik, terutama dalam menggambarkan kikirisin dan eksploitasi kerja kelompok. Film ini cocok untuk penonton yang menyukai horor psikologis dengan unsur kikirisin, tetapi tetap perlu diingat bahwa film ini mengandung elemen yang bisa mengganggu bagi sebagian orang. Dengan mengangkat tema kikirisin bercocok tanam dalam konteks horor psikologis, Doctor of Darkness menghadirkan pengalaman menegangkan yang bisa jadi bahan diskusi tentang batasan dan etika dalam pembuatan film. Jadi buat kalian yang tertarik dengan cerita seram penuh ketegangan, film ini bisa jadi pilihan yang menarik, meski dengan catatan bahwa isinya cukup berat. Itulah dia sob, 6 judul film yang mengangkat tema pemirkausan dan kikirisin bercocok tanam dalam berbagai cara. Setiap film ini memiliki pendekatan yang berbeda, mulai dari eksploitasi grafis hingga bercocok tanam psikologis yang menggugah pemikiran. Ingat, meski film-film ini bisa jadi menarik bagi sebagian orang, penting untuk selalu mempertimbangkan kesiapan emosional saat menonton tema-tema yang berat ini. Semoga rekomendasi kali ini memberikan wawasan baru dan menggugah pemikiran. Dan terima kasih sudah setia menyimak 6 rekomendasi judul film dari review Cinema 21. Mimin harap setiap film yang telah dibahas bisa memberikan perspektif baru dan menambah wawasan tentang tema-tema yang kadang berat dan provokatif. Jangan lupa untuk tinggalkan subscribe kalian.
Mimin senang bisa berbagi rekomendasi dengan para sobat. Dan tentu saja nantikan lagi ulasan menarik lainnya di review Cinema 21. Sampai jumpa di rekomendasi berikutnya. Dan tetap jaga pilihan tontonan yang bijak. Gamberros, sinvergüenzas, os voy a dar. Le afeito, joven. ¿Qué crees que dirán los análisis? Son más bonitas que su barba. ¿No te diste cuenta de que ya era un hombre? ¿Un hombre? Sí, un hombre. Mira cómo le controlan, qué bonita. ¿Qué hago con estas tías? A lo suyo, limpiar el bidet, cambiar las sábanas. Venga. No, Dios mío, no me asustéis. 嗱，小姐，我問你一句，你就答一句啦。